Qalal ulama'u, berkata para ulama, wa hadza bikhilafil muslimi alladzi la yuhibbuhu Allahu azza wa jalla biqarinati hadisi yaqulullahu azza wa jalla wa izzati wa jalali la ukhriju abdan minad dunya uridu an u'azibahu hatta uwaffiyahu bikulli hasanatin amilaha sihhatun fi jasadihi atau sihhatan fi jasadihi wa sa'atan fi rizqihi wa ragadan fi aishihi wa amnan fi sarabihi hatta ablugha minhu masakila dzurri fa in baqiya syai'un hawanat alaihil mauta hatta yaqbidu atau yuqbadu ilayya wa laisa lahu hasanatun wahidatun yattaqi bihannar. Jadi berkata para ulama, ini berbeda dengan orang muslim yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena ada satu qarinah, ada satu tanda hadis. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla berfirman. Beliau bilang begini, demi keagunganku, demi kebesaranku, wa izzati wa jalali. Itu wawunya waw qasam tuh. Demi keagunganku dan demi kebesaran aku. La ukhriju abdan, saya tidak akan mengeluarkan hamba saya minad dunya, dari dunia, uridu, yang saya ingin, an uzaba, untuk saya siksanya, hatta wafiyahu, sehingga saya sempurnakan dulu kepada hamba saya itu, bikulli hasanatin amilaha, dengan setiap kebaikan yang dia udah kerjakannya, sihatan fi jasadihi, saya penuhi sehat badannya, wasa'atan fi rizkihi, luas rezekinya, waragadan fi aishihi, dan enak dalam hidup dan kehidupannya, wa amnan fi sarabihi, aman dalam kelompoknya, hatta uballigha minhu masakilal dzurri, sehingga saya akan menyampaikannya, yaitu sebesar biji zarrah. Fa in baqiya syai'un, kalau seandainya masih ada tersisa sedikit pun, hawantu alaihil mauta, maka saya mudahkan atasnya kematian, hatta yuqbadu ilayya, sehingga dicabut kepada saya orang itu, walaisa lahu hasanatun wahidatun, sehingga tidak ada memiliki satu kebaikan, yattaqi bihan nar, yang bisa terhindar dengan satu kebaikan itu akan api neraka. Jadi begini Bapak Saudara, dari hadis ini bahwa Allah terkadang itu memberikan musibah, memberikan hal-hal yang tidak enak pada diri orang Islam itu, jangan disangka itu hal yang tidak baik. Tetapi itu terkadang akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Bahkan sampai ketika seseorang mau meninggal dunia susah, itu jangan kita berburuk sangka bahwa orang ini nggak baik. Mungkin saja itu salah satu bentuk dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah sebagai kafarah, sebagai penebus dosa bagi orang tersebut. Nah begitu. Nah sebaliknya, kalau seandainya ada orang yang kurang disukai sama Allah, kadang-kadang itu di dunia udah dikasih semuanya, kebaikan-kebaikan semua dikasih, bahkan sampai meninggalnya pun gampang. Ketika meninggalnya gampang sekali. Ternyata itu adalah satu bentuk balasan kebaikan yang Allah udah kasih di dunia, sehingga nanti tidak ada lagi kebaikannya di akhirat, sehingga dia tidak bisa terhindar dari api neraka. Nah makanya kita harus selalu husnuzon. Apapun yang Allah berikan pada diri seseorang, itu mudah-mudahan yang terbaik yang Allah berikan. Jadi jangan sampai kita ngelihat secara zohirnya, ya Allah itu orang ketika meninggal dunia susah banget. Ini mungkin hal yang kurang bagus, nggak baik. Belum tentu. Mungkin saja itu sebagai penebus dosa, sehingga nanti di akhiratnya dia akan mendapatkan nilai kebaikan. Nah seperti itu.
Ada orang meninggal dunia gampang bener. Hawantu alaihil mauta, kata Allah, saya gampangkan dalam kematiannya. Ya, mungkin saja itu salah satu bentuk kebaikan yang sudah disegerakan pada saat hidup di dunia. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan di akhirat sudah tidak ada lagi. Sehingga dia tidak bisa ya untuk dijaga, dilindungi dari api neraka. Nah, itu ya kembali apa yang kita sudah ya baca dari pendapatnya ulama-ulama berdasarkan dari hadis-hadis Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pokoknya kita harus berhusnuzon kepada ya setiap ya hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah. Apapun yang diberikan itu adalah yang terbaik. Ya, sehingga di sini dibilang al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian itu merupakan bentuk penebus dosa bagi setiap orang Islam. Seperti daun yang sudah kering di pohon kemudian ketiup angin. Nah, lama-lama berguguran. Nah, begitulah dosa manusia ketika dia sakit, ya itu mudah-mudahan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wapi misli hadzal makna, dan pada contoh makna ini makharajahu Abu Daud bisanadin sahihin marfu'an, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, hadisnya marfu'. Di sini hadisnya marfu', kata Rasulullah begini, mautul pujati akhzatun asipun. Jadi mati mendadak itu satu bentuk siksaan. Ini kalau pada diri orang kafir. Kalau orang kafir meninggal dunia atau orang yang penuh dosa meninggal dunia itu satu bentuk apa? Azab. Karena dia nggak sempat apa? Bertaubat lagi. Kalau ada orang banyak dosa, Pak, Saudara, kemudian ketika meninggal dunia diawali dengan sakit dulu. Minimal pada saat sakit tuh dosanya diampunin. Orang biasanya kalau lagi sakit istighfar mulu. Betul nggak? Iya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kalau lagi sehat belum tentu tuh. Ya, nah begitu. Makanya ya orang kalau meninggal dunia diawali dengan sakit terlebih dahulu itu satu keberuntungan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sakit yang menimpa dirinya itu menjadi satu apa? Bentuk penghapusan dosa-dosanya. Karena biasanya orang kalau lagi sakit pasti banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tiba-tiba mati mendadak, apalagi dia orang banyak dosa, apalagi dia orang-orang yang kafir, ya udah nggak ada kesempatan lagi. Makanya disebut ahzatun asib. Ya, itu satu bentuk penyiksaan yang sangat disesalkan. Nah, begitu. Ini ada hadis begitu, sahih hadisnya. Mautul pujati ahzatun asipun. Nah, seperti itu. Wa fi riwayatin li Tirmizi mautul pujati rohatun lil mukmin. Ada lagi dalam riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, matinya mendadak itu rohatun lil mukmin, satu bentuk istirahat bagi orang mukmin. Kalau orang mukmin, orang yang beriman, orang baik, matinya mendadak, itu rohah. Satu bentuk istirahat yang menyenangkan. Orang kalau istirahat senang nggak? Senang. Coba kita lagi belajar nih, tiba-tiba dengar suara bel, istirahat, demen nggak? Demen. Oh, istirahat, senang. Apalagi lagi ngerjain tugas, susah bener. Ada dengar bel, ya senang. Rohah. Jadi orang Islam ketika meninggalnya mendadak itu rohah. Itu satu bentuk ya istirahat buat dia. Nah, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir apa? Ya wa ahzatun asipun lil kafiri. Dan itu satu bentuk penyiksaan yang sangat disesalkan oleh orang kafir. Tuh, jadi kalau buat orang kafir itu mati mendadak, aduh sayang sekali. Karena dia belum sempat ya taubat. Orang-orang yang banyak dosa mati mendadak itu bentuk ahzah. Ya, itu siksaan yang disesali. Kenapa? Karena dia belum sempat bertobat langsung meninggal dunia. Tuh, begitu. Ya, jadi tinggal nisbahnya dilihat ke siapa. Mautul puj'ah ini ke siapa. Kalau mati mendadak bagi orang Islam itu menurut hadis riwayat Imam Tirmizi rohah. Ya, jadi rohah itu bentuk istirahat. Kita kan orang-orang Islam tuh Bapak Saudara ketika hidup di dunia capek nggak? Capek.
Capek. Sholat 5 waktu, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Capek. Ya, malam disuruh bangun. Ya, tahajud, qiyamul lail, siang kadang-kadang suruh puasa. Tuh kalau bulan Ramadan kan begitu ya. Malamnya suruh bangun, jam 3 udah pada bangun, siangnya suruh puasa. Capek orang muslim. Makanya ketika orang meninggal dunia itu rohah, udah istirahatnya. Nah, begitu. Ya, belum lagi perintah-perintah yang lain. Ya, itu orang Islam hidupnya capek dan dengan dia meninggal dunia jadi rohah. Itu jadi bentuk istirahat yang sangat menyenangkan buat orang-orang beriman. Nah, sekarang ada yang meninggal mendadak. Nah, itu mautul fujaah rohah lil mukmin. Tapi kalau buat orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat, itu jadi apa? Ahzatun asib. Ya, itu bentuk penyiksaan. Ya, dia nyesel pasti, belum sempat taubat udah meninggal dunia. Tuh begitu. Makanya disinilah pentingnya kita selalu siap-siap. Ya, harus bersiap-siap. Kematian itu emang ya'ti bagtatan. Al mautu ya'ti bagtatan. Kematian itu datangnya secara mendadak, secara tiba-tiba. Tidak ada ngasih tahu dulu. Coba kalau kita mau mati dikasih tahu dulu, besok ya ente mau didatengin sama malaikat Israel. Nah, kalau udah dikasih tahu begitu, kira-kira kita enak nggak tuh makan? Nggak enak. Tidur kagak enak. Ngapain aja dari enaknya? Istighfar aja udah. Tasbih aja udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang apa? Besok Israel mau datang. Ada yang bayar duit juga kagak. Iya, orang ngasih duit juga udah dah, kasih yang lain aja dah. Bener nggak tuh? Iya, begitu. Makan gatel. Iya. Tapi al mautu ya'ti baghtatan. Jadi mati itu datangnya secara tiba-tiba, mendadak, nggak dikasih tahu dulu. Nah, makanya Allah udah kasih tahu, kita disuruh selalu siap-siap, selalu banyak bekal buat nanti kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah takwa di mana aja. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Sebab yang namanya mati kita nggak tahu. Di ayyi ardin tamut, di bumi mana, di kampung mana kita bakalan mati. Nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya kalau mati mendadak buat orang-orang beriman udah enak aja udah. Ya, karena orang beriman selalu bertakwa, sehingga kapan aja mati udah siap. Nah, tapi orang yang banyak dosa, banyak maksiat, mati mendadak, nyesel dia. Gue belum taubat. Ya, aturan kan malaikat Israel mau datang ngasih tahu dulu kayak begitu. Sehingga dia banyak taubat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Daud alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mata pujatan yaumas sabti, matinya mendadak Nabi Allah Daud alaihi salam pada hari Sabtu. Tuh. Tapi buat Nabi Daud itu rohah, enak. Itu. Nabi Allah Daud matinya mendadak, nggak dikasih tahu lagi. Mata pujaah, matinya mendadak hari apa? Hari Sabtu Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Wa kana Umar bin Al-Khattab, dan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa? Umar bin Khattab, idza baqiya 'alal mu'min min dzunubihi syai'un, apabila tersisa bagi orang mukmin dosa-dosanya sedikit aja, lam yuballighu bi amalihi, maka tidak bisa sampai dengan amalnya. Syaddadallahu alaihi sakaratil maut, maka Allah beratkan saat sakratul mautnya. Kata Umar bin Khattab nih, Bapak Saudara, kalau ada orang mukmin masih tersisa dosanya, belum hilang tuh dosa, dan ini dosa kagak bisa
hilang dengan amal-amalannya. Dia udah melaksanakan amal ini. Masih ada tuh dosanya. Sementara dia udah mau meninggal dunia. Maka nanti diberatkan saat sakratul mautnya. Diberatkan saat sakratul mautnya. Tujuannya apa? Supaya dosa itu tuh yang tidak bisa dihapus dengan amal-amal yang lain masih tersisa. Padahal dia udah mau meninggal dunia. Nah, dengan beban berat yang dia derita saat sakratul maut itu menjadi penghapus dosa yang belum dihapuskan. Jadi bersih nggak? Bersih. Bagaimana dengan dosa yang hak anak Adam? Ya hakul adami ya biasa. Ya harus kita selesaikan dulu gitu. Kan dosa ada yang hak dengan Allah, ada yang hak dengan manusia. Kalau hak dengan Allah kita istighfar, mohon ampun. Kalau hak yang adami, nah itu otomatis kita saling ya memberi ya apa halal ya menghalalkan satu dengan yang lainnya itu begitu. Nah ini pokoknya terlepas dah, pokoknya dia punya dosa aja dah ya, punya dosa yang dosa itu belum habis sampai saat dia mau meninggal dunia. Nah itu kata sahabat Umar bin Khattab, maka nanti pada saat meninggal dunia diberatkan dalam sakratul mautnya. Tujuannya apa? Supaya dosa itu bisa terhapus. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu ya komentar yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Apabila ada seorang mukmin masih tersisa dosa-dosanya tapi belum ya bisa dihapus dengan amal-amalan kebaikannya, lalu dia udah mau meninggal dunia, Allah ya beratkan sedikit dalam sakratul mautnya. Ya, agak susah dalam sakratul mautnya. Tujuan apa? Supaya itu bisa menjadi satu bentuk ya penghapusan dosa. Itu begitu. Wasyadaiduhu, dan beratnya sakratul maut kepada seorang mukmin hatta yubaligha bizalika darajat, sehingga Allah sampaikan itu derajatnya minal jannati, dari surga. Tuh, sehingga akhirnya nanti dia ya derajatnya disampaikan ke surga. Makanya kemarin kenapa Nabi Ibrahim kok saat sakratul maut agak berat, padahal Nabi Ibrahim Khalilullah. Kan kita udah baca kemarin tuh cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad itu kan katanya berat banget waktu mau meninggal dunianya. Nah, itu salah satu bentuk supaya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin tinggi posisi dan kedudukannya nanti di surga. Tuh, jangan kita bilang, wah dia nabi aja berat banget tuh sakratul mautnya. Nah, itu baik supaya Allah mau angkat derajatnya. Makanya kita harus husnuzon. Kalau ada ngelihat orang ya sakratul mautnya susah banget, jangan kita bilang, ah ini dosanya ini banyak banget nih. Belum tentu nabi aja bisa begitu. Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi ketika sakratul maut berat. Nah, itu salah satu bentuk mau diangkat derajatnya. Ya, itu begitu. Ya, kata sahabat Umar bin Khattab juga begitu. Ya, jadi ketika bebannya sangat berat saat sakratul maut, ternyata itu salah satu bentuk supaya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang beriman, itu kalau orang muslim, itu orang yang baik. Nah, sekarang kalau orang yang tidak baik bagaimana? Wa amal kafiru, adapun orang kafir iza amila ma'rufan, apabila dia melakukan kebaikan. Nih, orang kafir di dunia suka melakukan kebaikan. Ya, di dunia ya suka ngasih kebaikan-kebaikan, membantu orang. Kan ada orang kafir yang begitu. Ya, ada baik banget dia. Ya, baik benar. Nah, itu ada juga manfaatnya. Apa manfaatnya? Fayuhawwinu alaihil mauta, maka Allah gampangin ketika mati. Tuh, orang kafir tapi baik dia, suka membantu. Ada orang miskin suka dibantu. Ya, sama tetangga baik. Nah, itu nanti pada saat meninggal dunia Allah gampangin. Tujuannya apa? Liyastakmila sawaba ma'rufihi fid dunya, supaya sempurna pahala yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Nah, summa yasiru ila nar, nanti di akhirat lain lagi, masuk neraka. Tuh, begitu. Ya. Jadi kebaikan orang-orang kafir ada enggak manfaatnya? Ada, tetap Allah berikan penghargaan. Oh, ini orang kafir baik banget, dikasih penghargaan. Tapi di dunia, ya salah satunya kalau waktu mau meninggal dikasih gampang. Udah dikasih gampang aja sama Allah.
Itu gampang banget orang kafir. Nah, supaya nanti di akhirat dikasih lagi kebaikan-kebaikan. Nah, begitu tinggal langsung kemana? Ke neraka. Wa yasiru ilan nar. Kemudian dia langsung masuk ke neraka. Wa rawa Abu Naim, dan telah meriwayatkan Imam Abu Naim marfu'an, ini hadis marfu namanya. Nafsul mu'mini tukhriju rihan. Orang mukmin napasnya itu akan mengeluarkan rih, angin. Wa inna nafsal kafir tusilu kama yasilu nafsul himar. Nah, kalau napas orang kafir, hembusannya itu akan mengalir sebagaimana mengalirnya napasnya himar. Wa innal mu'mina la ya'malul khati'ah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman sungguh dia melakukan dosa kesalahan, wa yusaddidu biha alaihi indal mauti, maka Allah beratkan tuh, yaitu ketika masakratul maut, liyukaffiru biha anhu, supaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sebab beratnya sakratul maut. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir la ya'malul hasanata, dia melakukan kebaikan di dunia, fa yusahil alaihi indal maut, maka Allah gampangkan ketika mau mati. Itu begitu. Ada orang muslim, ada orang kafir. Dikasih perbandingan dalam hadis ini. Orang muslim ada dosanya, ketika meninggal dunia itu diberatin waktu sakratul mautnya, supaya penghapus dosa. Ya, nanti di akhirat udah tinggal masuk surga doang, karena dosanya udah habis dengan dikasih beban berat saat sakratul maut. Sekarang orang kafir di dunia baik, suka ya melakukan kebaikan-kebaikan, tetap dihargain sama Allah. Pada saat meninggal dunia digampangin. Ya, sakratul mautnya gampang. Tujuannya apa? Supaya amal kebaikan yang dilakukan dikasih penghargaan juga oleh Allah di dunia. Nah, nanti di akhirat lain lagi, masuk neraka. Ya, begitu. Ya. Makanya kalau ada yang nanya orang kafir kalau melakukan kebaikan ada nggak manfaatnya? Ada. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Nanti kalau meninggal dunia digampangin sama Allah, nggak susah. Nah, begitu. Nah, makanya Abu Lahab itu tabat yada Abi Lahab, kan dia udah diponis masuk neraka. Tapi karena dia punya kebaikan, ya pada saat ya dengar informasi Siti Aminah sudah melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad, ya itu dia seneng banget Abu Lahab, sampai-sampai budaknya dimerdekakan. Itu satu bentuk kebaikan, tetap diberikan penghargaan. Bahkan penghargaannya cukup besar. Setiap hari Senin tuh di alam kuburnya dia diselamatkan dari azab. Tuh, jadi dari jari-jari tangannya itu keluar air segar, dia bisa minum. Cuma hari Senin doang. Nah, ntar Selasa Rebo dibakar lagi. Nah, begitu. Itu orang kafir masih dikasih penghargaan karena menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang Islam? Ya, kalau menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad, orang kafir aja udah jelas-jelas nyata di dalam Al-Quran itu tabat yada Abi Lahab, ya celaka tuh Abu Lahab. Tuh tetap dikasih penghargaan sama Allah sebagai bentuk dia memuliakan Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam enggak ya? Iya. Jadi begitu Bapak Saudara. Nah, makanya ya orang-orang kafir pun kalau melakukan kebaikan tetap dikasih penghargaan ya oleh Allah. Cuma hanya di mana? Di dunia. Kalau di akhirat diterima enggak? Enggak. Karena syarat amal kebaikan itu diterima harus punya iman. Illal ladzina amanu, baru wa amilus sholihat. Jadi amal solih ini bisa diterima oleh Allah kalau dia punya iman. Kalau enggak punya iman, ya di akhirat enggak diterima. Sebaik apapun orang kafir, ya itu di akhirat enggak punya nilai sama sekali. Ya, tapi di dunia ada nilainya. Bahkan alokasi itu penghargaan.
Salah satu contoh penghargaannya apa? Ketika meninggal dunia diberikan kemudahan sama Allah. Hawin ya fi sakaratul maut. Allah kasih kemudahan dalam sakaratul mautnya. Begitu ya Bapak Saudara. Wallahu taala a'lam. Ini yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Segenap Bapak Saudara, saya hanya memberikan informasi, ya mungkin kalau yang ada pengen ke tanah suci Mekah, ke Madinah seperti Ustaz Haji Rifki, saya ada ya rencana mau berangkat umroh di bulan September. Ya, di bulan September insya Allah saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah makanya kalau ada yang mau ngikut, ayo saya tungguin. Ya, jadi kalau mau berangkat sama-sama, mungkin keluarganya, saudaranya, tetangganya. Kalau ada yang mau berangkat umroh, nanti saya ada program di bulan September. Ya, di bulan September. Mudah-mudahan ya ini informasi bisa manfaat. Ya mungkin keluarga, mungkin bapak, saudara, tetangga ya yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke Rasul. Insya Allah saya ada rencana mau berangkat pada bulan September, di akhir daripada bulan September. Nah itu insya Allah. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.